Rasanya tidak terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Amin. Haleluya. Yuk, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku. Saya diberi tema, kata di bulan Januari ini, Yesus terlebih besar. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 14, ayat yang ke-26. Saya minta tolong multimedia untuk bantu saya. Lukas pasal 14, ayat yang ke-26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi, dibaca sama-sama. Bisa? Oke, kita baca ya. 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, satu pernyataan yang diawali ketika Tuhan Yesus sedang berserta dengan begitu banyak orang yang mengikutinya. Ada begitu banyak orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong sedang mengikut Yesus. Tapi tiba-tiba saudaraku, Tuhan Yesus mengeluarkan satu pernyataan yang tajam dan sangat keras kepada orang-orang yang mengikutinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa ini maksudnya, saudaraku? Saudara, kata membenci yang dipakai oleh Yesus dalam kalimat ini, saudaraku, bukan bermakna harafiah, ya. Jadi kata benci di sini, saudaraku, ini berkaitan tentang komitmen perjanjian. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, ada tertulis Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Apakah betul Allah membenci Esau? Apa salahnya Esau sehingga Allah membencinya? Bukan itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ada komitmen perjanjian antara Allah yang ditujukan kepada Yakub. Sebab dari keturunan Yakublah yang akan dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Perjanjian ini, saudaraku, bukan antara Allah dengan Esau, tetapi antara Allah dengan Yakub. Sebab itu dikatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, saudaraku, jadi sekali lagi, saudaraku, berbicara tentang kata membenci di sini bukanlah dalam pengertian harafiah, berbicara tentang dendam atau sakit hati, bukan lawan kata dari kasih, apalagi antitesis dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri tentang mengasihi. Bukan, saudara, ya. Tetapi sekali lagi, saudaraku, kata membenci di sini berbicara tentang komitmen perjanjian antara orang yang mau ikut Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri. Artinya, saudaraku, Tuhan Yesus ingin berkata, kalau engkau mau jadi pengikut Kristus, kalau saya dan saudara mau jadi orang Kristen yang ikut Tuhan, Tuhan mau dia menjadi nomor satu. Dia menjadi prioritas utama dan pertama dalam hidup kita. Dia harus menjadi yang terbesar di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Amen. Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Jadi, saudaraku, ini sesuatu hal yang menjadi pengertian buat kita. Ternyata, saudaraku, ketika Tuhan Yesus diikuti oleh begitu banyak orang, Tuhan Yesus malah mengeluarkan 3 syarat. Ya, kalau saudara lihat dari ayat selanjutnya pada ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ayat ini, saudaraku, paralel. Kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik, saudara bisa pencet bintangnya. Lalu keluarlah Matius 16 ayat 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saudaraku, saya melihat 3 syarat untuk mengikut Yesus ini. Yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Dari ketiga hal ini saudaraku, dari ketiga syarat untuk mengikut Yesus ini, saya menemukan bentuk komitmen, perjanjian orang percaya dengan Tuhan Yesus yang mau menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Apa itu bentuk komitmennya? Yang pertama saudaraku, tadi kita bicara tentang menyangkal diri. Waktu saya coba gali dan saya pelajari saudaraku, kata menyangkal diri ini dari kata arneomai. Arneomai ini saudaraku berarti tidak mengindahkan diri. Ya, di dalam buku Basic Bible Knowledge, menyangkal diri itu berarti menolak keegoan diri dengan tidak mengakui hak atas diri sendiri. Jadi saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih yang menjadi bentuk komitmen orang percaya untuk menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidup ini? Berkaitan dengan menyangkal diri. Ini berbicara saudaraku kesanggupan. Sanggup melepaskan diri dari keinginan dunia. Ini hal yang pertama saudaraku. Ketika kita bicara kita mau menjadikan Yesus yang terbesar, dia terlebih besar di dalam hidup saya di atas segala-galanya. Yang pertama saudaraku, saudara harus sanggup melepaskan diri dari segala keinginan dunia ini. Menurut kita itu menyenangkan, menurut kita itu menguntungkan, tapi ternyata berdasarkan firman Tuhan itu berdosa, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kita lebih memilih untuk tidak melakukannya. Kita melihat bahwa orang itu merendahkan harga diri kita. Orang itu bersikap kurang ajar sama kita. Tetapi kita memilih untuk tidak membalasnya. Melainkan kita memilih untuk mendoakannya. Saudara, sanggup melepaskan diri dari keinginan dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, berbicara tentang penyangkalan diri, musuh terbesar dalam penyangkalan diri saudaraku adalah keinginan dari dunia ini. Ketika orang terikat dengan hal-hal yang duniawi, maka akan membuatnya tidak lagi bisa fokus kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang terikat dengan hal-hal duniawi akan punya kecenderungan memperhatikan hal-hal yang kelihatan, akan memperhatikan segala sesuatu berdasarkan yang menguntungkan dan menyenangkan dagingnya. Saudaraku, dunia membuat manusia menjauh dari Tuhan. Karena dunia sepertinya akan memberikan kepuasan bagi daging manusia, sesungguhnya akan membawa kepada kebinasaan. Satu kali saudara, Tuhan Paulus menuliskan bahwa seorang bernama Demas lebih mencintai dunia ini sehingga dia meninggalkan pelayanannya, sehingga dia meninggalkan rekan-rekannya, saudara-saudaranya di dalam pelayanannya. Kenapa? Karena lebih mencintai dunia ini. Saya mau berkata saudaraku, hal yang pertama, bentuk komitmen saudara. Ketika saudara mau berkata bahwa saya mau menjadikan Tuhan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidup saya. Tidak bisa tidak saudaraku. Saudara harus sanggup melepaskan diri dari keinginan dunia ini. Paulus mengatakan, apa yang dulu ku anggap sebuah keuntungan, sekarang malah ku anggap rugi. Bahkan ku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Orang yang mau berkata
berkata bahwa Yesus terlebih besar di dalam hidupnya, dia harus sanggup, saudaraku, untuk melepaskan diri dari keinginan dunia ini. Dan bukti nyata, saudaraku, orang yang hidup dalam penyangkalan diri adalah apabila dia lebih mengasihi hal-hal yang rohani lebih daripada hal-hal yang duniawi. Orang yang mengasihani apa yang ada dalam dunia ini, mengasihi apa yang ada dalam dunia ini lebih dari kasihnya kepada Tuhan, saya mau katakan, saudaraku, dia pasti tidak akan pernah sanggup untuk menjadikan Yesus terbesar dalam hidupnya. Satu kali, saudaraku, ada seorang muda datang kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru, bagaimana supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Apa yang tercatat dalam hukum Taurat? Apa yang tercatat dalam firman Tuhan?" Lalu dia mulai berkata, "Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Lalu saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah demikian." Lalu orang itu berkata, "Semua sudah kulakukan, apalagi yang belum aku lakukan?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ada satu yang kurang. Kalau engkau hendak sempurna dan engkau hendak memperoleh keselamatan, sekarang jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin, dan kamu ikutlah aku." Saudara pernah dengar ya cerita ini ya? Kalau yang sekolah minggunya lulus pasti pernah dengar ya. Apakah kelanjutan dari kisah ini, saudaraku? Kelanjutannya, "Maka sedihlah hati orang itu, sebab hartanya banyak." Saya mau berkata, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup untuk menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidupmu, kalau kita tidak sanggup untuk melepaskan keinginan duniawi kita. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini Tuhan mau, saudaraku, kita belajar untuk menjadikan Yesus yang terutama, pertama dan terutama di dalam hidup ini. Amen. Menyangkal diri itu berbicara, saudaraku, apa yang daging kita mau, apa yang kita inginkan, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah melakukannya. Coba saya minta tolong multimedia, saudaraku. Yuk kita lihat satu ayat pembanding di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Yuk, di depan sudah ada, kita baca sama-sama ya. Dibaca. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya mau berkata begini, saudara, secara simpelnya. Cinta akan dunia menghapus cintamu kepada Tuhan. Orang yang cinta akan dunia, dia tidak akan sanggup lagi untuk bisa mencintai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sampai saudaraku, jangan pernah buka celah, jangan pernah buka ruang hatimu untuk dunia. Engkau berpikir, wah ini cuman kecil kok Pak, ini perkara sepele kok Pak. No, saya mau berkata, kalau engkau buka celah untuk hatimu untuk dunia, maka saudaraku, pelan-pelan tapi pasti cintamu kepada Tuhan akan bergeser. Engkau tidak akan pernah sanggup lagi untuk mencintai Tuhan. Satu kali, saudaraku, diceritakan ada seorang musafir yang membawa untanya melewati padang gurun, saudaraku. Kita tahu kalau siang hari padang gurun panas yang luar biasa, betul ya? Tapi kalau sedang malam hari dinginnya luar biasa. Saudaraku, ketika hari sudah malam, maka dia mulai buat tenda, saudaraku ya. Sementara untanya di luar, ini si musafir, saudaraku, tidur di dalam tenda. Ketika malam hari, saudaraku, ketika dia sedang tidur, tiba-tiba kakinya tersundul. Kakinya si musafir tersundul dengan sesuatu. Dia kaget kan, apa itu? Dia lihat, oh, hidungnya unta ikut masuk ke dalam tenda. Cuman hidung, biarin dah.
nggak apa-apa. Dia lanjutin tidurnya, saudaraku. Nggak dapat berapa lama, saudaraku, tiba-tiba lebih keras lagi dia tersundul. Bukan lagi kakinya, tapi badannya, saudaraku. Pluk! Apaan tuh? Dia tengok. Oh, kepalanya unta. Ini unta mungkin berasa hangat kali ya di dalam tenda, di luar dingin. Dia masukin hidungnya, berasa enak. Dia masukin kepalanya, saudaraku, ke dalam tenda, saudaraku. Ya, dia lihat, oh, kepala unta. Alah, biarinlah, cuma kepalanya doang kok. Dia tidur lagi, saudaraku. Besok paginya, saudaraku, si musafir kaget. Ternyata dia tidur di luar tenda, si unta di dalam tenda. Saudara bisa mengerti istilah ini? Kalau saudara buka celah buat dunia, hati saudara mulai cinta dunia, saudara buka celah buat dunia, sedikit saja, hati-hati saudara. Pelan-pelan tapi pasti, cinta akan Bapa, cinta akan Allah hilang dari hidupmu. Kau tidak akan pernah bisa menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidup ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Ini hal yang pertama, saudaraku. Yang kedua, yuk kita akan melihat bentuk komitmen yang kedua berbicara tentang memikul salib. Ya, tadi sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku, mengikut Yesus. Yang kedua memikul salib. Kalau kita bicara memikul salib, saudaraku, sudah tentu salib berbicara tentang penderitaan. Betul? Ya. Kalau zaman sekarang salib itu kelihatannya sebuah perhiasan yang menarik. Bukan, saudaraku ya. Bicara salib itu bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang sakit penyakit, bicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudaraku, ketika Tuhan bicara memikul salib, itu berarti, saudaraku, kerelaan untuk menderita bersama dengan Yesus. Amin. 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 Bentuk yang kedua yang saya jumpai, apa sih bentuk komitmen orang percaya yang mau menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidupnya? Ketika dia rela menderita bersama dengan Yesus. Saudara, kata orang ada 3 tah yang menjatuhkan seseorang. Pernah dengar? Tah yang pertama, tahta. Wis, mantap. Yang kedua, harta. Yang ketiga, jangan wanita. Kalau wanita curang dong. Wanita juga banyak jatuh sama pria. Jadi cinta, ya. Tahta, harta, cinta. Tapi saya mau tambahkan, saudaraku, ada tah yang keempat yang membuat orang jatuh, yang membuat orang jadi kecewa dengan Tuhan, yang membuat orang jadi mundur dari Tuhan. Apa itu? Derita. Ya. Ada begitu banyak orang karena derita yang dia alami, kesukaran hidup yang dia alami, membuat dia kecewa dengan Tuhan, membuat dia undur dari Tuhan, dan tidak sedikit yang tinggalkan Tuhan. Sebagai saudaraku, tidak bisa tidak. Bentuk komitmen yang kedua yang saudara dan saya harus miliki kalau engkau mau menjadikan Yesus terlebih besar dari segala-galanya dalam hidupmu, rela menderita bersama Yesus. Amin. Coba kita lihat ayat pembandingnya, saudara. Filipi 1 ayat 29. Kita tolong multimedia. Iya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, dengar baik-baik, Paulus dengan tegas memberikan sebuah kriteria untuk orang menjadi orang Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus. Engkau tidak hanya cukup percaya, tapi engkau juga harus rela menderita demi Kristus. Amen. Untuk Tuhan. Amen. Amin, saudaraku. Amen. Saudaraku, Paulus menjelaskan di sini, saudaraku, penderitaan itu berjalan beriringan dengan percayanya kita, dengan imannya kita.
Iman dengan penderitaan terkadang saling berkaitan. Semua orang percaya yang sejati harus sanggup menderita demi Kristus. Barang siapa yang tidak rela untuk menderita, dia tidak akan bisa sanggup untuk menjadi orang percaya yang sejati. Perlu dibutuhkan kerelaan hati, perlu kerelaan untuk memikul salib bagi Tuhan. Kerelaan kita untuk menderita bagi Tuhan, saudaraku, maka membuat kita akan tetap antusias mengikut Tuhan. Akan membuat kita tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Kerelaan seseorang untuk menderita bagi Tuhan, saudaraku, akan menjadi sebuah motivasi yang besar, menjadi sebuah pendorong. Ketika pencobaan datang, ketika masalah terjadi, ketika sakit penyakit Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita tetap akan menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Amen. Akan tetap mengasihi Tuhan. Amen. Kenapa? Karena kita rela menderita bersama Yesus. Saudaraku, pandemi COVID-19 sudah berjalan 2 tahunan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit, saudaraku, orang yang mengalami kehancuran dalam bisnisnya, pekerjaannya di PHK, kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit, saudaraku, yang sudah kehilangan orang yang dikasihinya. Jemaat kami sudah 2 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Bahkan jemaat kami adalah orang pertama, mungkin orang-orang awal yang kena COVID di tahun 2020, bulan Maret itu. Jadi pada saat itu benar-benar kita masih buta ya, penanganan tentang COVID itu seperti apa begitu ya. Dan orang itu masih hadir ibadah, masih ke komsel bareng-bareng, saudaraku ya. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Jadi begitu dia dinyatakan positif lalu meninggal, lalu kami yang ikut komsel, yang ikut satu barisan dengan dia, ya semuanya ketepak begitu ya. Tapi puji Tuhannya semua sehat gitu ya. Kemarin, saudaraku, tidak sedikit Tuhan izinkan kita mengalami begitu banyak tantangan, persoalan karena pandemi ini. Tadi saya dengan Pak Ginajar, Pak Gembala baru bincang-bincang. Gereja mengalami sebuah fenomena yang berubah. Tidak bisa kita pungkiri, semua menghadapi sebuah tantangan, sebuah persoalan. Tapi saya mau berkata, saudaraku, orang yang rela menderita bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah rohnya padam. Dia tetap akan semangat ikut Tuhan. Dia akan semangat melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus tetap bersama dengan dia. Amin, saudaraku. Saudaraku, motivasi apa? Pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi buat kita supaya kita tetap on fire, tetap bersemangat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudaraku, yuk coba kita lihat apa dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 18, nanti langsung disambung ke 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Yuk kita baca ya. Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lanjut, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya melihat, saudaraku, Paulus bagaimana tidak kurang menderitanya. Dia pernah mengalami, dia mengerti betul apa yang namanya kelaparan. Dia pernah mengalami terpenjara. Dia pernah mengalami bahaya pedang. Bahkan dikatakan dia seperti hewan buruan yang dikejar-kejar orang. Penderitaannya begitu amat sangat banyak dan panjang dan bertubi-tubi menghampiri dia. Tapi saudaraku, dia tetap bersemangat ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dia tidak pernah jemu untuk melayani Tuhan. Dia tidak pernah bosan.
Dia tidak pernah putus asa untuk ikut Tuhan. Apa menjadi motivasinya, saudaraku? Dia berkata, ada kemuliaan kekal kelak yang akan diperolehnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami zaman ini. Amin, saudaraku. Saya terlalu percaya orang-orang yang mengerti betul ada kemuliaan kelak. Ini karena itu jangan pernah lupa tentang perkara ini ya. Bahwa saudara dan saya ikut Tuhan, ada satu jaminan kita akan memperoleh mahkota kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ada satu kemuliaan kekal yang akan menjadi bagian milik kita, yang diperuntukkan buat orang-orang yang tetap setia ikut Tuhan sampai akhir. Amin, saudaraku. Karena itu jangan pernah lupa untuk tentang pengharapan kita yang kekal di dalam Kristus. Saya mencatat di sini, saudaraku, motivasi terbesar bagi seorang Paulus di tengah-tengah berbagai penderitaannya untuk dia tetap menjadikan Yesus yang terutama dalam hidupnya adalah kemuliaan kekal bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu dalam segala penderitaan yang kita alami, saudaraku, yang kita jalani dalam hidup ini, jangan pernah lupakan penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang dinyatakan bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ini ya. Minimal pulang bawa 1 poin lah, gitu ya. Yang buta melihat, gitu ya. Terakhir, gitu ya. Oke. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Mengikut Yesus. Saudaraku, ada hal yang menarik waktu saya coba pelajari pernyataan Yesus ini. Dari mulai perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, baik itu para nabi-nabi, rasul-rasul, tidak ada yang pernah berkata, ikutlah aku. Semua berkata, ikutlah Allah, ikutlah kehendak firman Tuhan, ikutlah Yesus Tuhan. Betul ya? Tapi Yesus dengan berani dia berkata, ikutlah aku. Dan itu bukan sekali, saudaraku. Berulang-ulang kali Yesus berkata, ikutlah aku. Sebuah powerful yang pernyataan yang penuh dengan kuasa yang dinyatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Betul? Karena Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir, yang dari awal ada sampai pada akhirnya tetap ada. Sebenarnya saya melihat bahwa pernyataan ini menunjukkan ketika bicara tentang mengikut aku, ini menjadi sebuah komitmen orang percaya yang mau menjadikan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya dalam hidupnya. Yaitu ketika orang percaya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidupnya. Kok bisa begitu, Pak? Bukannya kita percaya Yesus Tuhan? No, bukan itu, saudara. Persoalannya ada begitu banyak orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus juru selamat, tapi belum sampai pada tingkat menjadikan Yesus Tuhan. Saudaraku, pengertian kata Tuhan di dalam kekristenan itu berasal dari kata kurios, betul ya? Artinya Tuhan. Makanya orang-orang Kedar seringkali mencela orang Kristen. Mana bilangnya tulisannya Tuhan? Nggak ada kata Tuhan. Ini Tuhan. Dia nggak mengerti, saudaraku. Memang betul kita panggil Yesus itu kurios, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Yesuslah pemilik hidup kita. Kita adalah pribadi yang sudah ditebus dengan darahnya Kristus. Kita adalah pribadi yang sudah dibayar lunas dengan kematian di kayu salib. Karena itu saudara dan saya adalah miliknya Kristus. Dia adalah kuriosnya kita, tuannya kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita memanggil dia Tuhan. Saudara, persoalannya ada begitu banyak orang, saudaraku. Kalau dia menyadari betul
bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupnya, maka izinkanlah dia berdaulat penuh dalam hidupmu. Apapun penentuan Tuhan yang terjadi atas hidupmu, biarkan Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang merendah hidupmu. Izinkan tangannya bekerja dengan leluasa, biarkan dia berkarya dalam hidupmu, sebab engkau tahu bahwa rancangannya pasti yang terbaik buat hidup kita. Ada berapa banyak saudaraku orang yang waktu lagi dalam masa pembentukan oleh Tuhan, orang waktu lagi dididik, diproses oleh Tuhan, kecewa, tinggalkan Tuhan, mundur dari pelayanan, tidak lagi mau terlibat di dalam urusan gereja. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya menjadi orang-orang yang tidak lagi mau kenal Tuhan. Saya mau berkata saudaraku, orang itu cuma baru jadikan Yesus sebagai juru selamat, belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, engkau akan mengerti bahwa dia adalah penguasa tunggal dalam hidupmu. Dia berdaulat penuh, apa yang dia mau, apa yang dia mau kerjakan, izinkan dia bekerja. Dan kita percaya saudaraku, Allah itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Biar kebenaran firman Tuhan saudaraku menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin cinta Tuhan. Kita mengerti bahwa untuk menjadi seorang murid Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus, Tuhan Yesus mengeluarkan 3 syarat: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan hari ini dari kebenaran firman syarat pengikut Yesus, saya mengambil saudaraku, ada 3 bentuk komitmen orang percaya yang mau menjadikan Yesus sebagai yang terbesar dalam hidupnya. Yang pertama saudaraku, bahwa dia akan percaya saudaraku, sanggup untuk melepaskan dirinya dari segala keinginan dunia. Yang kedua saudaraku, dia akan rela menderita bagi Tuhan. Dan yang terakhir, dia mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.